Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi. Berdasarkan kartu yang saya pegang ini, diri kamu hanya bisa berencana. Akan tetapi, di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, dan pihak ketiganya. Oke Wak Geng, siang hari ini saya akan mengarah terhadap pihak ketiga. Apa yang sedang dia pikirkan dan bagaimana kondisi batinnya, serta apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika di siang hari ini saya mengarah terhadap pihak ketiga. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat Wak Geng, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika siang hari ini saya mengarah terhadap pihak ketiga. Muncul kartu Ace of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Ace of Cups, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu terletak di dalam perasaan. Perasaan yang bisa saja saya kategorikan sedang tidak stabil, dan perasaan yang bisa saya kategorikan untuk saat ini sedang berkonflik. Kita lihat kartu berikutnya. Seven of Cups terdiri dari 7 cawan, yang dimana 7 cawan ini seakan-akan membuktikan bahwasannya pihak ketiga berharap hubungan itu bisa memiliki suatu hubungan yang nyaman. Ada satu hayalan yang sedang dihayalkan oleh pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga ini merasa hubungan itu bisa memberikan diri dia suatu kestabilan yang luar biasa. Dan pihak ketiga merasa berimajinasi terhadap orang yang kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu, agar manusia itu tidak bisa pergi dari pihak ketiga. Tetapi di balik dari hal tersebut, kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini, seakan-akan ada satu keinginan yang masih
ingin disampaikan oleh manusia tersebut terhadap diri kamu. Kedua kartu yang saya pegang ini, wah geng, bisa saja saya simpulkan kondisi hubungan pihak ketiga terhadap manusia itu suatu kondisi yang tidak lagi sesuai dengan harapan, sehingga pihak ketiga merasa hubungan itu bisa dijaga kembali. The Moon. Wow. The Moon, kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Moon, yang dimana kata The Moon ini seakan-akan pihak ketiga merasa hubungan itu tidak lagi memberikan suatu ketenangan, tetapi memberikan suatu kekhawatiran. Dan saya rasa ada satu kemanipulatifan atau ada satu rahasia yang muncul baru-baru ini ke permukaan. Kata The Moon ini seperti membuat pihak ketiga tersebut dalam kondisi yang benar-benar bahaya. Mulai terancam posisi diri dia di dalam hubungan perselingkuhan itu. Makanya keluar kartu Seven of Cups. Dia berharap dan berhayal hubungan itu bisa dibangkitkan kembali karena ada satu kemanipulatifan terbongkar. Four of Wands terdiri dari 4 tongkat. 4 tongkat yang seakan-akan salah satu pihak tidak lagi memberikan suatu kebahagiaan terhadap hubungan tersebut, tetapi pihak ketiga memberikan keyakinan agar manusia itu bisa bahagia di dalam hubungan tersebut. Ten of Wands terdiri dari 10 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik tadi memberikan suatu gambaran hubungan perselingkuhan itu suatu hubungan yang hanya dipaksa, yang hanya memberikan dampak negatif, yang hanya memberikan suatu tanggung jawab, yang hanya memberikan suatu kebutuhan di luar dari kapasitas antara pihak ketiga dengan manusia tersebut. Dan di sisi lain, kartu yang saya pegang ini sepertinya hubungan itu merasa terbebani. Ada beban yang begitu sangat berat di dalam hubungan tersebut. Two of Cups. Wow, ada satu pertemuan yang dilakukan oleh salah satu pihak di luar sana di atas dari hubungan perselingkuhan itu. Yang dimana pertemuan itu bisa saja bersifat senang-senang, bersifat happy, bersifat untuk foya-foya, dan bersifat kepuasan. Pantaslah ya, wak geng. Pihak ketiga berhayal agar hubungan itu bisa dibangkitkan kembali karena dia merasa manusia tersebut ada lagi orang yang dibawa untuk kesenangan. Atau jangan-jangan pertemuan ini bisa saja mengarah terhadap diri kamu, yang dimana pertemuan itu membuat manusia tersebut merasa gembira. Ten of Pentacles. Saya rasa ada pertemuan yang akan membuat seseorang merasa beruntung, merasa sejahtera, merasa makmur, merasa seperti tidak lagi mau fokus di dalam hubungan perselingkuhan ini, tetapi mau fokus terhadap sesuatu hal yang berdampak positif. The Empress.
Saya rasa untuk saat ini, wah geng, pihak ketiga sedang frustasi. Saya rasa untuk saat ini pihak ketiga sedang emosi. Saya rasa untuk saat ini pihak ketiga, apa yang dia lakukan tidak berdampak positif terhadap manusia itu. Nih, The Empress, wah geng. Five of Wands terdiri dari 5 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari kelima tongkat tersebut, satu tongkat yang saya ambil tadi membuktikan hubungan itu bersifat pertengkaran untuk saat ini. The Hangman. Wow. The Hangman. Pihak ketiga berusaha untuk membuat hubungan itu seperti dalam kondisi yang benar-benar sesuai dengan keinginan dia. Tetapi hal itu tidak terjadi. Justice. Kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, Justice, suatu ketidakseimbangan; Justice, suatu ketidakstabilan; Justice, suatu ketidaknyamanan; dan Justice, menyalahkan pihak ketiga untuk saat ini. The Empress dengan Justice, frustasi, emosi, dan pihak ketiga disalahkan dari segala bidang aspek. Semua orang menyalahkan pihak ketiga tetapi tidak menyalahkan manusia tersebut. Seakan-akan apa yang dilakukan manusia itu dibenarkan oleh orang yang berada di sekelilingnya. Padahal kehadiran pihak ketiga atas seizin dari manusia tersebut. Seharusnya kalaupun ingin menyalahkan pihak ketiga, manusia itu pun harus disalahkan. Karena manusia itu seseorang yang masih menginginkan suatu kebebasan. Sekalipun manusia itu merasa terjatuh, manusia itu sangat pintar untuk mencari satu celah sehingga manusia itu masih dibenarkan. Kita lihat kartu berikutnya. Five of Cups. Ada kesedihan mendalam, ada penyesalan mendalam, dan ada kondisi yang membuat pihak ketiga merasa kehilangan. Five of Pentacles. Wow. Terdiri dari 5 koin. Kenapa saya mengatakan koin? Koin itu berada di dalam kata Pentacles. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari kelima koin tersebut, satu koin yang saya ambil tadi membuktikan pihak ketiga lagi menderita. Menderita secara perasaan, menderita secara pemikiran, menderita secara keuangan. Kamu bisa melihat sendiri kartunya bagaimana posisi gambarnya. Wow. Kehilangan kebahagiaan pihak ketiga. Wajar karena dari awal hubungan itu sudah menghancurkan kebahagiaan orang lain. Ibaratnya hukum tabur tuai itu berlaku. Ini Dewa Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Nine of Cups. Hubungan itu tidak lagi sesuai dengan target pihak ketiga. Two of Wands. Ada kebingungan yang begitu sangat mendalam yang sedang dipikirkan oleh pihak ketiga. Ten of Cups. Saya rasa hubungan itu tidak lagi, Wak Geng. Bagaimanapun caranya pihak ketiga untuk membuat hubungan itu merasa seperti bahagia, saya rasa tidak mungkin karena ada satu kemanipulatifan yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Banyak juga kartunya ya. Kartu banyak tapi nyamuk pun banyak. Awas kau nyamuk ya, aku basmi kau nanti.
Siang-siang kok nyamuk kok ya, padahal udah disemprot, udah pakai ini, tengok kan nanti. Ten of Swords terdiri dari 10 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-10 pedang tersebut, saya rasa untuk saat ini hubungan itu sudah dihianati. Saya tidak bisa mengatakan apakah pihak ketiga yang mengkhianati atau manusia itu yang mengkhianati. Setidaknya ada rasa sakit hati yang begitu sangat mendalam ketika salah satu pihak melihat hubungan itu sudah dicurangi. Four of Swords. Tadi 10 pedang, ini 4 pedang. Satu sama lain sudah tidak saling memperdulikan. Acuh tidak acuh. Four of Cups. Wah, geng. Terdiri dari 4 cawan. 4 cawan dalam arti yang satu berusaha untuk memberikan tindakan agar bisa nyaman, yang satu lagi seakan-akan ingin pergi. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Chariot, unsur air yang mengarah terhadap 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Chariot, yang dimana kata The Chariot ini hampir sama dengan The Empress. The Empress sama-sama frustasi, yang memberikan satu pembuktian pihak ketiga lagi frustasi dan pihak ketiga seakan-akan lagi menerima berbagai konflik. Bukan hanya konflik terhadap manusia tersebut, tetapi konflik itu muncul dari berbagai pihak yang ada di sekelilingnya. Nih dia wage. Dan kalaupun diri saya memutarbalikkan perkataan saya, lebih mendominasi terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa manusia itu ada satu pergerakan, tetapi pergerakan ini seakan-akan menyesal membina hubungan ini sehingga mencari suatu kebebasan di luaran sana, atau bisa saja ingin mengarah terhadap diri kamu. Dan kalaupun manusia ini ingin mengarah terhadap diri kamu, karena manusia ini belum sanggup move on dari diri kamu, wage. Dari beberapa kartu yang banyak ini, yang diri saya sampai digigit nyamuk, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut, kondisi pihak ketiga sedang bersedih, frustasi, dan emosional. Oke, Wak Geng? Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.